Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil materi kami mengenai bisnis jamur crispy R&D yang beranggotakan saya sendiri Dara Adinda Putri, Aulia Ramadhani Arsyad, dan Neni Febrianti dengan dosen pengampu Ibu Dr. Skunda Dilia Rosta MPD. Baiklah, yang pertama kita masuk pada bagian latar belakang. Pada zaman sekarang ini banyak jenis makanan yang beredar di pasar baik dalam kemasan ataupun yang disajikan secara langsung. Akan tetapi kebanyakan masyarakat pasti memilih makanan dalam bentuk kemasan karena lebih praktis. Di samping itu juga masyarakat cenderung lebih memilih makanan yang enak, renyah, gurih, bernutrisi dan tentunya murah dan menyehatkan. Oleh karena itu, kelompok kami berinisiatif untuk melakukan inovasi pada jamur dengan membuat jamur crispy yang mempunyai berbagai macam pilihan rasa tentunya. Selanjutnya itu adanya visi dan misi. Visi dari kelompok kami itu menjadikan salah satu produk cemilan sehat untuk dikonsumsi oleh konsumen, serta menjadi produk cemilan yang paling laku di daerah kampus. Sedangkan untuk misinya itu mengutamakan kualitas produk, selalu berinovasi pada produk tersebut, melayani konsumen dengan baik seperti dalam pemilihan varian rasa yang diinginkan konsumen, serta menetapkan harga yang terjangkau. Lalu kita masuk pada bagian produk yang direncanakan. Yang A itu dimensi produk. Produk yang berbahan baku jamur disajikan dalam bentuk keripik atau gorengan, menyediakan berbagai varian rasa serta topping saus. Yang B, nilai atau manfaat produk. Jamur tiram yang diolah memiliki banyak kandungan gizi yang bermanfaat. Produk jamur crispy R&D juga memiliki potensial benefit atau manfaat potensial, seperti menjaga lingkungan dan mempedulikan kesehatan pelanggan. Yang C, kegunaan atau fungsi produk. Produk konsumsi itu produk yang dibeli oleh konsumen akhir atau pemakai akhir. Produk jamur crispy R&D merupakan shopping goods, yaitu produk-produk yang dibedakan oleh konsumen berdasarkan kualitas, harga, tren, dan gaya. Adapun keunggulan produk yang kami buat itu dengan menggunakan bahan alami dari jamur tiram yang segar, rasa yang sangat gurih di setiap gigitan, kesegaran dari jamur sangat terasa, berbagai varian rasa yang unik, kemasan ramah lingkungan, harga yang terjangkau untuk produk. Selanjutnya itu pesaing terdekat untuk kawasan lokal, khususnya di daerah kampus UNP. Setelah kami teliti, belum ada bisnis serupa yang juga menjual jamur crispy. Akan tetapi, jika secara global banyak bisnis lain yang menjual produk kuliner yang renyah dan crispy, hanya saja berbeda pada bagian bahannya. Lalu kita masuk pada bagian kebutuhan bahan baku sumber daya manusia. Perencanaan tenaga kerja langsung atau TKL juga perlu memperhatikan hal-hal yang mengenai kualifikasi, tarif upah, jumlah tenaga yang dibutuhkan, dan persyaratan kerja. Karena dalam usaha ini pemilik juga merupakan investor aktif, yang berarti pemilik juga menjalankan pekerjaan operasional. Maka sistem penggajian tidak dihitung secara spesifik melainkan menerima pembagian dari laba yang didapatkan. Sehingga untuk saat ini usaha pemilik belum memerlukan tenaga kerja tambahan karena masih dapat mengelola sendiri usaha ini. Target pasar dikarenakan tempat usaha ini berdekatan dengan salah satu SD, SMP, SMA, dan universitas, maka di sini kelompok kami akan menjual produk keseluruhan pada murid dan guru di sekolah tersebut, warga kampus, terutama mahasiswa dan dosen yang mengajar serta masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar. Kemudian para pengguna gadget yang ingin memesan makanan renyah, gurih, dan crispy. Strategi pemasaran berdasarkan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Di antaranya, bahan baku yang mudah didapat dan murah, tidak tergantung pada musim karena jamur crispy lebih mudah didapatkan dan digemari konsumen, harga jual relatif stabil sehingga risiko kerugian sangat kecil, bisa dijalankan oleh siapa saja tanpa melihat latar belakang pendidikan, dan perawatan yang mudah dan murah karena tidak memerlukan biaya tambahan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Di antaranya, jamur yang mudah busuk sehingga dapat menurunkan kualitasnya. Susah menjaga kepercayaan terhadap pelanggan jika bisnis ini secara online. Jika terjadi perubahan suhu atau cuaca yang sangat ekstrim, bisa mengakibatkan penurunan kualitas produk. Dan produk kami tidak tahan lama.
Yang ketiga, opportunities atau peluang atau kesempatan. Di antaranya, peluangnya cukup besar untuk dikembangkan, memberikan keuntungan yang cukup besar, dan banyak orang Indonesia yang menyukai jenis makanan vegetarian. Yang keempat, threats atau ancaman. Di antaranya, produk mudah ditiru, terbatasnya bahan-bahan yang dibutuhkan, dan banyak pesaing yang menawarkan harga yang lebih murah. Yang keempat, proses produksi. Pertama, membeli bahan baku dari pemasok. Kedua, menyediakan bahan-bahan tambahan seperti tepung, telur, minyak, dan lain-lain, dan memisahkannya ke dalam 3 tempat. Ketiga, cuci bersih jamur tiram. Keempat, masukkan jamur yang sudah dicuci bersih ke dalam wadah 1, kemudian ke wadah 2, lalu ke wadah 3. Kelima, setelah dari wadah 3, masukkan jamur yang sudah diadon ke dalam penggorengan yang sudah diisi oleh minyak yang telah dipanaskan sebelumnya. Yang keenam, setelah jamur dimasak dan berubah warna menjadi kekuningan, angkat, tiriskan, dan sajikan. Kemudian, berikan tambahan saus sesuai dengan permintaan konsumen. Selanjutnya, kebutuhan investasi dan modal kerja. Jenis penggunaan yang pertama berupa peralatan penunjang dengan total 780.000, bahan habis pakai 280.000, biaya perjalanan 120.000, dan biaya lain-lain 870.000. Jadi subtotalnya ada 2.050.000. Selanjutnya, harga per unit. Dengan modal awal Rp2.050.000, maka harga jual satu bungkus jamur crispy R&D adalah sebagai berikut. Di antaranya jamur crispy original seharga Rp10.000 per bungkus, jamur crispy saus mentai seharga Rp13.000 per bungkus, jamur crispy teriyaki seharga Rp13.000 per bungkus, dan jamur crispy sambal matah seharga Rp13.000 per bungkus. Jadi, target penjualan jamur crispy R&D adalah 40 bungkus per hari. Selanjutnya, analisis kelayakan usaha. Harga pembelian alat-alat dan bahan dalam pembuatan usaha jamur crispy R&D ini adalah Rp743.000. Umur ekonomis alat yang digunakan adalah 2 tahun, dan sesudah itu beberapa alat yang digunakan masih laku terjual, seperti kompor dengan harga Rp100.000 dan gas seharga Rp80.000. Jadi, untuk nilai sisa kedua alat ini adalah seharga Rp180.000. Diperkirakan dalam 1 tahun atau 312 hari produksi, usaha jamur crispy R&D akan memproduksi sebanyak: yang pertama, jamur crispy R&D original sebanyak 3.120 bungkus dengan harga Rp10.000 per bungkus. Yang kedua, jamur crispy R&D saus mentai sebanyak 3.120 bungkus dengan harga Rp13.000 per bungkus. Selanjutnya, jamur crispy R&D saus teriyaki sebanyak 3.120 bungkus dengan harga Rp13.000 per bungkus. Selanjutnya, jamur crispy R&D sambal mata sebanyak 3.120 bungkus dengan harga Rp13.000 per bungkus. Harga jamur crispy selama 2 tahun tidak akan berubah. Solusi yang digunakan yaitu menggunakan payback period dengan jangka waktu pengembalian 1 tahun. Perhitungan penyusutan atau depresiasi per tahun adalah yang pertama, harga alat dan bahan sebesar Rp88.140.000, umur ekonomis alat selama 2 tahun, nilai sisa adalah Rp180.000, metode penyusutan adalah garis lurus. Penyusutan per tahun dirumuskan dengan harga perolehan dikurang nilai sisa per umur ekonomis, di mana harga perolehan adalah sebesar Rp88.140.000 dikurang dengan nilai sisa sebesar Rp180.000 dibagi dengan umur ekonomis selama 2 tahun diperoleh sebesar Rp43.980.000 per tahun selama 2 tahun. Berdasarkan data keuangan tersebut dapat dikalkulasikan kondisi keuangan sebagai berikut. Menghitung aliran kas masuk atau shift per tahun, yaitu yang pertama, jamur crispy R&D original sebanyak 3.120 bungkus dikalikan dengan harga Rp10.000 per bungkus didapatkan hasil Rp31.200.000. Jamur crispy R&D saus mentai 3.120 bungkus dikalikan Rp13.000 per bungkus diperoleh hasil Rp40.560.000. Jamur crispy R&D saus teriyaki sebanyak 3.120 bungkus dikali Rp13.000 per bungkus diperoleh hasil Rp40.560.000. Jamur crispy R&D sambal mata sebanyak 3.120 bungkus dikalikan dengan Rp13.000 per bungkus diperoleh hasil Rp40.560.000. Total
Total pendapatan 1 tahun yaitu sebesar Rp152.880.000. Selanjutnya adalah biaya operasional dan lain-lain per tahun. Yang pertama, biaya makan sebesar Rp9.360.000, biaya perjalanan Rp1.440.000, biaya air dan listrik Rp6 juta, biaya servis motor Rp480.000, gaji pegawai Rp36 juta, dan diperoleh total biaya operasional sebesar Rp53.280.000. Biaya penyusutan per tahun yaitu sebesar Rp43.980.000. Total biaya keseluruhan yaitu Rp97.260.000. Laba sebelum pajak atau EBT adalah sebesar Rp55.620.000. Pajak penghasilan sebesar 10% yaitu Rp5.562.000. Laba sesudah pajak atau EAT adalah sebesar Rp5.058.000. Penyusutan yaitu sebesar Rp43.980.000 dan diperolehlah hasil aliran kas masuk atau SIF sebesar Rp94.038.000. Selanjutnya yaitu perhitungan periode pengembalian rencana usaha Jamur Crispy R&D. Dapat kita lihat pada 0 tahun, investasi yang kita lakukan adalah sebesar Rp88.140.000 dan arus kas bersih yang masuk belum ada karena usaha kita baru akan dimulai pada 0 tahun ini. Dan investasi yang belum kembali juga belum ada. Untuk tahun pertama, arus kas yang masuk yaitu sebesar Rp94.038.000 dan di sini sudah kembali pada 0,94 tahun karena sudah berlebih sebesar Rp5.898.000. Dan pada tahun kedua, seluruh aliran kas bersih yang masuk tidak dipotong lagi dengan investasi karena sudah terpenuhi pada tahun pertama. Jadi penjelasan dari tabel ini adalah total investasi kita sebesar Rp88.140.000. SIF yang masuk pada tahun pertama adalah Rp94.038.000 dan diperolehlah hasil sisa investasi tahun pertama yaitu minus Rp5.898.000. Pada SIF tahun pertama ini, sisa investasi sudah dapat dikembalikan seluruhnya dan berlebih sebesar Rp5.898.000 dalam jangka waktu yang dirumuskan dengan investasi yang kita masukkan sebesar Rp88.140.000 per aliran kas bersih yang masuk sebesar Rp94.038.000 dikalikan dengan hari kerja yaitu 312 hari dalam setahun dan diperolehlah hasil 0,94 tahun atau 9,9 bulan yaitu setara dengan 9 bulan 23 hari. Dengan demikian, investasi sebesar Rp88.140.000 akan dikembalikan dalam jangka waktu 9 bulan 23 hari. Berarti jauh sebelum waktu pengembalian yang ditargetkan yaitu 2 tahun. Berdasarkan metode waktu pengembalian atau payback period method, rencana usaha Jamur Crispy R&D layak untuk dilakukan. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.